Rumah Hantu Darmo merupakan rumah angker terkenal di Surabaya. Menurut cerita, penghuninya melakukan pesugihan, memberikan tumbal kepada makhluk halus untuk mendapatkan kekayaan. Anak kecil juga jadi tumbal? Iya. Kayak siapa ini kok berani datang ke rumah kita? Tim Surabaya Spotlight akan menelusuri rumah ini, ditemani oleh Mas Dwi. Menelusuri rumah hantu ini, aku nggak sendirian nih. Aku bakal ditemenin sama Mas Dwi. Ini sama Mas Dwi-nya. Hai Mas Dwi. Halo. Jadi nama saya Dwi Julianto, bekerja sebagai petugas Museum Kesehatan sekaligus tour guide dari Museum Kesehatan Jalan Indrapura Surabaya. Oh, berarti Mas Dwi ini sudah ahli untuk menjaga hal-hal yang mistis, guys. Insya Allah Iya, bisa. gitu. Berhubungan dengan rumah hantu ini, apa ya, Mas Dwi tahu nggak sih sejarah cerita tentang mitos di tempat ini seperti apa awalnya dulu? Kenapa rumah ini menjadi tempat yang cukup berhantu gitu? Iya, baik. Jadi menurut informasi dari warga sekitar itu dulu rumah ini memang megah, memang mewah gitu rumahnya. Tapi hasil dari cara tidak halal atau dengan cara pesugihan itu tadi. Maksudnya pesugihan itu kayak timbal balik, hubungan timbal balik, kayak makhluknya ngasih ini, kamu juga harus ngasih yang dia mau gitu. Jadi antara yang punya rumah sama yang membuat perjanjian makhluknya ini, makhluknya minta nyawa manusia dan yang punya rumah ini minta kemewahan atau harta-harta yang berlimpah gitu. Nah, kita udah sampai di lantai atas dari rumah hantu Darmo ini. Pandangan Mas Dwi tentang di daerah sini, auranya ini aura positif atau aura negatif ya? Kalau di sini sih masih terasa positif ya. Kalau negatifnya ada di bawah tanah. Tadi sudah saya rasakan di pas awal pintu utama masuk gitu. Oh, pintu awal masuk itu kita udah ngerasain hawa negatif. Ngerasain hawa negatif di bawah tanah. Kalau di atas ini masih aura-aura positif gitu. Nah, Mas Dwi kan punya kemampuan untuk melihat nih ya. Kita tanya sama Mas Dwi ini. Yang ngeliatin kita ada nggak sih? Ada yang di depan pintu utama itu sebelah ujung sebelah kanan itu ngeliatin kita. Mungkin ya kayak siapa ini kok berani datang ke rumah kita gitu. Oh, ya, terus kalau di sekitar sini nih di lantai 2. Di sekitar sini masih belum ada, jadi masih polos semua wajah. Oh, masih polos. Ya. Menurut informasi dari warga sekitar juga pernah terjadi kayak ojek online itu mengantar penumpang dan berhenti di depan rumah ini. Jadi ojek online itu melihat rumah ini itu masih megah, masih bagus. Bukan seperti ini ya, bukan rusak seperti ini. Jadi masih bagus dan penumpangnya itu turun dan bilang, sebentar mas, saya ambil uang dulu gitu. Jadi perempuan masuk di rumah ini dan ojek online pun disamperin sama security dan ditanya, nunggu siapa mas? Kata ojek online-nya itu bilang, nunggu mbaknya, belum bayar ojeknya. Dan security pun kaget dan bilang kalau rumah di depan ini kosong. Dan seketika itu ojek online berkedip mata, rumahnya menjadi seperti ini. Dengar-dengar nih katanya orang yang punya rumah ini meninggal karena mau kabur ya? Mas? Mau kabur sama perjanjian antara pesugihan itu tadi. Gitu. Kalau boleh tahu nih mas, sesuai yang Mas Dwi lihat nih, yang nunggu di sini itu bentukannya kayak gimana aja? Ada apa aja di sini? Bentukannya itu kebanyakan sih dari bangsa jin ya, kayak genderuwo, banaspati, terus kayak siapa lagi ya? Kuntilanak gitu? Kuntilanak mungkin bukan bangsa jin. Oh. Ya. Jadi kuntilanak itu tergolong makhluk halus, kalau enggak kuntilanak, pocong itu masih makhluk halus. Kalau bangsa jin itu yang energinya besar-besar.
seperti Oh. bisa membahayakan nyawa manusia. Berarti nih kita yang datang ke sini tuh si jinnya ini bisa deketin kita dong. Maksudnya nempel di kita, ngikutin kita gitu. Bisa kalau kita nggak izin. Oh, Nah, ini izin tadi dulu ya. awal kan sudah saya izinkan, Oh. tapi bukan secara lisan, cuman secara batin. Gitu. Oke, kita jalan lagi ya Mas, Iya. keliling nih. Oh. Kan ini kan rumah yang kosong nih Mas, sudah lama kosongnya. Ya, Kira-kira ada nggak sih orang yang tiba-tiba datang ke sini untuk pesugihan sendiri, bikin kayak apa ya namanya, sesembahan sendiri untuk dirinya sendiri gitu di sini? ada dulu ya tahun 2020 ini dulu pernah saya iseng main ke sini jam setengah 12 malam. Jadi ada 2 orang masuk, nggak tahu itu tujuannya untuk apa. Laki-laki 2 orang masuk ke bawah tanah. Mungkin ya itu tadi kayak minta pesugihan atau bisnisnya bisa laris manis gitu. Oh gitu. Mungkin seperti itu. Oh iya, kalau di sini ada apa ya Mas? Atau nggak ada apa-apa? Di sini ada, cuman tatapannya kosong, ada kuntilanak. Oh. Ya, jadi di pojok itu saya nggak berani nunjuk. Oke, saya juga nggak berani nunjuk tatapannya ya. kosong, dan kalau selama kita nggak mengusik mereka, mereka juga nggak akan mengusik kita. Oke. Karena saya pertama awal tadi sudah minta izin Izin. untuk masuk ke sini. Gitu. Mengusik ini mengusik yang seperti apa ya? Kan kita nggak tahu nih bahasa mereka, Ya. bahkan kita juga nggak bisa melihat mereka kan. Iya betul. Orang-orang tertentu. Mengusiknya ini seperti apa? Kayak misalnya kita baca-baca ayat suci atau Seperti gimana? itu. Oh. Nomor 1 baca-baca kayak ayat-ayat suci Al-Quran gitu, dan nomor 2 kayak kita menginjak sesuatu yang dicintai oleh mereka gitu. Oke. Kayak Apa? menginjak barangnya dia atau sesuatu yang disayangi oleh mereka, itu yang namanya mengusik mereka. Oke. Kita udah sampai di lantai bawah tanahnya rumah hantu Darmo ini. Hawanya nggak enak, beneran, oh nggak bohong. Mas Wi gimana? Iya sama, cuman kan saya sudah bisa lihat sekitar. Di sini ada apa aja ya Mas ya? Kan saya nggak bisa ngeliat nih. Jadi di sini tepat di sebelah kiri itu, di tengah-tengah itu banyak mayat atau jenazah yang dikubur di situ. Ada gunduan gitu. Iya, itu tumbal di pesugihan rumah ini. Oke. Itu dikubur di bawah situ. Di sini banyak banget berarti Mas. Banyak, Berapa? Lebih banyak dari yang atas? lebih banyak. Jadi di sini sekitar 9. 9. Iya, Apa aja Mas? Kalau boleh dikasih tahu? boleh. Jadi 9 itu ada sebangsa jin itu 5. Hmm. Seperti genderuwo itu tadi, banaspati. Banaspatinya itu ada 3, Hmm. genderunya ada 2. Hmm. Terus yang 4 itu sebangsa kayak kuntilanak, pocong, Oh. sama kayak makhluk-makhluk yang kita ketahui di YouTube seperti itu. Oh gitu. Mereka ini ngeliatin kita nggak ya Mas? Ngeliatin, Tatapannya gimana ya? Kelihatan nggak? kelihatan. Jadi tatapannya itu tajam, cuman saya sudah minta izin untuk tidak mengganggu kita. Iya. Minta izin ya. Ya. Kita tidak bermaksud mengganggu. Merinding aja emang ya. Iya, memang. Ini emang berarti kalau misalnya Mas lihat berarti ini emang area pesugihannya. Memang area pesugihannya di bawah tanah ini, tepat di tengah-tengah itu banyak makam tumbal pesugihan. Oke. Di daerah sini nih ada nggak Mas? Itu soalnya kan ada kayak gunduan, ada pasir. Itu juga, Itu nama pesugihan juga. ya Oke. sama seperti yang ujung itu. Oh, mungkin tempat pesugihannya ujung ke ujung mungkin ya. Mungkin, saya juga kurang tahu sejarahnya, cuman sudah kelihatan kalau itu sudah
dari pesugihan itu. Mungkin ditaruh ujung ke ujung, Ditaruh ujung ke ini ujung. loh, apa namanya, bentengnya mereka mungkin. Mungkin. Oh, berarti mereka Ya. menunggalkan, bisa anggapannya kayak mereka membunuh keluarganya untuk tumbal mereka dong. Iya. Pantas Kan- mereka kabur ya. Heeh. Dan katanya tuh kaburnya, mereka kabur terus kapal, mereka naik kapal Kapalnya dan itu akhirnya ditenggelamkan. tenggelamin Iya. gitu ya. Padahal itu ombak masih stabil, enggak. Maksudnya enggak seberapa besar gitu. Jadi ombaknya. nggak ada apa-apa, Nggak ada tiba-tiba apa-apa, tenggelam. tiba-tiba balik kapalnya itu. Oh, Membalik. gitu. Nah, ini sudah di ruangan terakhir kan? Ini ruangan kamar ya, Mas ya? Iya, kamar tidur, kamar utama. Kamar utama. Soalnya ini kamarnya gede banget. Nah, ini. Ada kayak kamar mandinya di sana kayak gitu. Iya. Terus di sini ini ada apa, Mas ya? Saya di pojokan sini ada yang Iya, jaga. di situ. Jadi sebangsa kuntilanak. Gitu. Cuma Di satu pojok. di sini? Cuman 2. Oh, cuma 2. Satunya di mana, Mas? Satunya di sebelah kiri saya. Masih di antara kita dong. Iya. Oke. Bentuknya apa, Mas ya? Bentuknya pocong. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas Nggak ya. apa-apa, aman. Merinding aku. Panas ya ternyata. Memang panas hawa-hawa dari makhluk itu. Jadi kayak kita itu nggak boleh takut sama Oh, nggak boleh takut. makhluk tersebut ya, karena kita kan makhluk sempurna di Oke. mata mereka. Ini tamannya ada apa, Mas ya? Kan tadi kita juga nggak ngeliat nih tamannya. Ada. Tamannya ini ada 2 anak kecil yang diduga sebagai tumbal dari pesugihan. Anak kecil juga jadi tunggal. Iya. Kurang tahu itu sanak saudara atau orang lain, kurang tahu. Yang pasti jadi tumbal pesugihan. Oh, Iya. gitu. Mas Dwi akan melakukan mediumisasi, memasukkan roh tersebut ke dalam tubuhnya. Halo. Boleh Mau apa? tahu nggak? Sini siapa ya? Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Ki Ageng. Selamat. Ki Ageng Selamat Oh, yang jaga tempat ini. oke. Ki Ageng ini katanya mau menyampaikan sesuatu. Ki Ageng mau menyampaikan apa? Iya. Jadi saya korban dari tumbal pesugihan rumah ini. Gitu. Dan remaja di sini juga sangat-sangat tidak patut untuk ditiru karena melakukan perbuatan yang tidak senonoh di ruangan bawah tanah. Di situ melakukan perbuatan seperti itu. Makanya saya tidak suka dengan perbuatan seperti itu. Beda kalau yang di bawah tanah itu Ya. Bisa dilanjutkan? ya. Ya. Jadi di bawah tanah itu memang orang-orang jelek semua. Kalau di atas ini saya yang jaga. Jadi saya tidak mau ada anak remaja yang melakukan perbuatan itu di atas sini. Akan saya usik mereka kalau mengganggu kehidupan saya di ruang atas sini.
Berarti Ki Ajeng nggak suka ya sama orang yang seperti itu. Iya. Ya udah, nanti kita sampaikan ke mereka untuk tidak mengganggu area ini, tidak akan melakukan hal yang seperti itu lagi ya. Iya. Ya sudah. Terima kasih ya Ki Ajeng sudah menyampaikan hal tersebut. Jadi kita usahakan untuk tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Iya, dan hati-hati kalau keluar nanti salam atau pamit dulu. Ya, siap. Nanti kita pamit dulu. Iya. Hati-hati Ki Ajeng. Tapi kan tadi kan Mas Dio sudah dirasuki oleh tadi namanya Ki Ajeng Slamet nih. Iya. Yang jaga Ki Ageng Slamet yang jaga di area atas ini. Katanya beliau itu minta saran untuk ngasih apa ya namanya? Ngasih petua untuk kita semua. Kalau dia tuh nggak suka kalau sama anak-anak yang datang ke sini untuk berbuat mesum, apalagi di area atas ini. Soalnya emang kalau daerah bawah kan emang areanya katanya orang jelek gitu. Diri kita kalau dirasuki itu kan dikendalikan sama makhluk. Oke. Jadi kita dibawa alam sadarnya mereka. Oke, gitu. Jadi kita sudah tahu kan pesan dari Ki Ajeng Slamet ini kalau kita jangan berbuat yang aneh-aneh di tempatnya gitu. Diingat ya. Oke Mas, ini kita udah selesai mengelilingi rumah hantu Darmo ini nih. Ya. Dari segi Mas Dwi sendiri nih, pesan yang harus kita apa ya namanya ya? Dari mengelilingi rumah hantu Darmo ini apa ya? Kira-kira kayak misalnya kita nggak boleh melakukan hal yang aneh-aneh atau kayak gimana gitu Kak? Ya, baik. Jadi nomor satu yang pertama itu kita sebagai umat Islam tidak boleh takut sama makhluk yang tak kasat mata. Karena di mata Allah atau di mata Yang Kuasa, kita itu sebagai makhluk yang sempurna. Oke. Yang kedua, dan juga kita tidak boleh lupa kalau di samping kanan kiri kita juga ada makhluk-makhluk yang tak terlihat atau tak kasat mata yang berdampingan di kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh sembarangan bertingkah atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di telinga mereka. Dan yang terakhir, tetap jaga hati, jaga iman, dan jangan lupa bertakwa kepada Yang Maha Kuasa supaya kita tidak diganggu sama makhluk dan dijauhkan dari gangguan makhluk-makhluk tersebut. Mas Dwi juga makasih banget. Kita udah dikelilingin ke sini. Terima kasih juga buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih, bye bye.